tahun. Nah, kalender Masehi Nabi berumur 39 tahun. Jadi pun Nabi ketika umur itu sampun dipun wisuda terus Nabi sebagai Rasul dan Nabi sebagai Rasul. Alasan kali-kali menggunakan kata jamak nahnu sebab peristiwa itu sangat pentingnya. Peristiwa yang sangat penting bersejarah bagi umat manusia. Sehingga menggunakan kata nahnu. Inna, apalagi ditambah dengan huruf inna. Huruf inna itu harfu takkid, huruf penguat. Inna sungguh. Menariknya di dua. Inna sungguh kami telah menurunkan ruh ini sebagai objek. Jadi dari Allah dari sana, Al-Quranul Karim. Sungguh kami Allah telah menurunkan Al-Quran itu fi lailatul qadri, kata-kata fi, kata-kata lail waktu berarti menunjukkan keterangan waktu. Ini berarti sudah komplit di kalimat itu Bapak Ibu ya. Bahasa Indonesia istilah kalimat yang mengandung unsur SP OK, subjek, predikat, objek, bahkan merupakan keterangan. Dan keterangan ini menunjukkan keterangan waktu. Subjek ini Allah, predikatnya adalah menurunkan ruh sebagai objek. Objeknya benar-benar yang diturunkan adalah Allah Al-Quran. Jadi yang membuat malam itu menjadi mulia itu karena waktunya atau karena faktor Al-Qurannya dulu? Tentu karena faktor Al-Qurannya. Karena Al-Quran ini adalah wahyu Allah, kitabullah, kitab suci yang dimuliakan. Sebab namanya pun Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu artinya Al-Quran yang mulia. Jika waktu malam itu ikut menjadi mulia. Nah, sehingga malam itu dinamai Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh dengan keberkahan, dan tentu malam yang telah ditentukan oleh Allah. Mengenai kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran ini menjadi jelas ketika Al-Quran yang sudah 30 juz turun di langit dunia ini, maka sudah pasti kalau bulan Ramadan ini tidak menyebut tanggal berapanya, malam mopo, malam menjadi hadir untuk malam berkat boleh disebut. Dan kalau menuju Quran tahap kedua, menuju Quran tahap kedua adalah ingat sama dunia ilal ardi. Nah, ini kalau memandang langit dunia ini. Sampai langit dunia, Al-Quran itu mantapkan bumi ilal ardi. Ilal ardi ini berarti Al-Quran sampun diterimakan oleh Nabi kepada Nabi Muhammad. Wahyu pertama. Kalau resmi wahyu pertama surah nomor wahyu pertama surah Al-Alaq. Al-Alaq sampai naik ini bukan Al-Alaq, Al-Alaq. Alaq itu tersebut segumpal. Nah, surat Al-Alaq dari turun tahap memang bertahap ini mujuman, ya turun itu mujuman bertahap. Ayat 1 sampai 5 ditambahi dengan Nabi. Nah, itu uji terjadi pada bulan Ramadan. Kalau ini sudah beberapa ulama sepakat, kalau yang dari langit dunia ke Nabi diterima 2 hirot itu memang bulan Ramadan tanggal 17 malam Jumat ketika itu ketika Nabi menerima wahyu malam Jumat. Nah, ini prosesnya ini tahap kedua ini bertahap, turunnya bertahap sesuai dengan kebutuhan umat, kebutuhan masyarakat. Wahyu pertama tentu konten sebagai turun, yaitu asbabun dulu ketika itu Rasulullah
sebelum melakukan berhawat dari tahanus ini orang tua itu memang latar belakangnya kehidupan orang yang Mekah dalam kondisi terpuruk secara peradaban pun terpuruk, merosot moral pun. Bila diuruskan zaman ingin tetap berbelawan, tapi zaman jahiliyah, zaman yang menuju ke kegelapan, zaman yang gelap gulita dari segi penerangan kebenaran. Ini kehidupannya semarut kemana jahiliyah itu. Soal yang kuat menang. Ibarat hukum siapa yang kuat menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Hukum rimba. Nah, soal yang kuat menang tapi kalau kuat nawamu yang lemah menjadi tanam, menjadi mangsa. Jadi hukumnya tidak bisa ditegakkan oleh hukum-hukuman. Soal yang iman namanya. Tiang-tiang sampai senang perang antar suku. Bila nanti putra sekarang senang bersyukur langsung akhirnya orang biasa termasuk dengan Nabi. Jadi di lingkungan Bani Hashim itu Rasulullah ketika masih lahir Muhammad kecil, Muhammad Bani lahir dari ibunya Aminah ibu keluarga Bani Hashim di rumah termasuk Abu Jahal bunga. Saking bunganya anaknya Olaman, anaknya Aminah, Abdullah bin Laman, nanti belakangnya apa? Bosan namun sekedar kambing ketika itu dibelakang seekor unta. Saking syukurannya akhirnya Nabi itu ke tadi unta dibelakang unta karena saking senangnya karena yang lahir adalah seorang laki-laki. Benten nawari lahir kok perempuan bersungut-sungut seorang ayah bersungut-sungut ketika didapati bayinya perempuan sehingga kemudian ambil tindakan lalu dikubur hidup. Termasuk sahabat Nabi sih ngubur putri ini hidup sih dan bawah itu. Umar termasuk pernah ketika zaman jahiliyah seorang pemabuk kelas berat dan seorang yang pernah membunuh bayinya perempuan. Dia nak keinginan dia membunuh bayinya itu, yang bayi pun berjuga menangis. Jadi zaman dari kawaran itu ini pun wanita itu kita masuk sekaitan kelas 2 wanita itu tidak ada warna kepadanan Indonesia itu kepadanan kaum laki dan perempuan persamaan gender gitu. Jadi wanita kelas 2 wanita ini tidak bisa memutuskan menentukan kebijakan di dalam masyarakat. Jadi wanita itu hanya utak-utak yang kasur, sumur, dapur, kasur, sumur lain, kontrol ingin yang mengatakan kontrol ingin. Tapi alasan Rasulullah bersedih, prihatin akan bertahan. Bertahan wahiro. Akhirnya Allah memberi jawaban atas pertahan atas kegalauan Nabi Muhammad dengan turunnya wahyu pertama yang dibawa malaikat. Saking seriusnya untuk menyampaikan wahyu itu malaikat mendekat itu dosa ini berdoa mendekat dan dosa-dosanya mendekat jika Nabi Muhammad jika langsung dikonmonkan ikra ya Muhammad maka itu Nabi kan ingatnya Nabi sebagai orang yang ummi itu buta aksara buta huruf Nabi itu mau ini saja pada saja dari dari sifat wajib patongan tapi yang itu kok
Nabi kok ngumi kok buatan motor tulis kok putar ketika minggu ya. Ini untuk menyampaikan tujuan orang-orang yang menjadi Islam. Kalau Nabi itu pintar membaca nulis, maka memang tujuan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi. Jadi Nabi itu qadarullah dibuat apa? Dibuat ketika mendapat pada itu buta huruf, buta aksara, buta sama. Ini saja untuk itu menyampaikan tujuan kalau Al-Quran itu bikinan Muhammad itu karangannya Nabi Muhammad. Seperti pun karena Nabi itu tetap motor jadi menangkap wahyu itu secara saja kuat hafalannya lebih. Kalau ketika menangkap wahyu ketika malaikat Jibril tuntun satu kalimat yang sudah komplit, nah itu Nabi langsung paham, langsung bisa menirukan, yaitu ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Untuk kalimatnya kata perintahnya tidak salah, ini sebelum Qur'an tidak salah. Ya Muhammad ismi rabbik dengan asma Rabbmu, dengan nama Tuhan alladzi khalaq, yang mana Allah telah menciptakan. Ini baru paham, karena memang Nabi ketika itu bukan pandai membaca tulis huruf lama-lama huruf, ini pandai membaca situasi. Jadi membaca itu penenggalan pengertian itu, membaca secara tekstual, pakai kalian membaca secara kontekstual. Membaca tekstual ini membaca buku itu lama-lama buku ini. Nah, membaca kontekstual itu kemampuan menganalisa keadaan, membaca situasi, kondisi, lingkungan, kemampuan itu Nabi sama sudah ada kemampuan membaca situasi. Perhatian terhadap lingkungan, alasan berharap yang dua hiram, alasan yang berumah pertama. Iqra bismi rabbik. Ini mengandung perintah amar itu perintah, al-fi'lul amr perintah orang membaca. Bila membaca itu dapat pintu gerbang ilmu pengetahuan. Nah, mungkin esok yang motor, pengalaman pun motor ilmu ini bukan ada tambah. Di pintu gerbang ilmu itu membaca. Dengan membaca mendapatkan ilmu. Semakin rajin membaca, semakin banyak ilmunya, sehingga menjadi orang yang pandai, alim. Tapi pandainya disyaratkan dalam perintah ini adalah pandai yang didasari bismi rabbik, yaitu dengan menyatakan pada asmaul Allah, nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ilahiyah berarti berlandaskan moralitas agami. Tapi wong pintar memang perintah, umat Islam diperintah menjadi orang yang pandai, tapi pandainya didasari akhlakul karimah, gampangannya begini. Sebab orang yang pintar, yang betul didasari akhlakul karimah, itu betul manfaat, betul mafsadat itu. Pintar nih akhlaknya rusak, tentu membawa mafsadat, membawa kerusakan. Nah, sebenarnya yang korup ini yang pintar orang bodoh. Kita bodoh mungkin korupsi yang saya bukan ada berbagai rekayasa. Tapi wong korupsi, para koruptor itu rata-rata pintar, berpendidikan. Ini tentu hidupnya tidak didasarkan pada ismi rabbik, tidak didasarkan pada nilai-nilai agami. Interpol, karena kita ini minteri. Dengan kalau orang bodoh ni orang betul yang bodoh. Maaf kalau tidak orang bodoh ni. Siapa dia ini pintar ni didasari akhlak yang baik.
Nak pinter akalnya rusak. Terus saya nanti mau bodoh nih akalnya saya. Jadi wapon itu no, jadi wapon. Wes bodoh akalnya eleng wae. Karena dikutuk ya. Ini kalau kita menuju sini siap ya, berusaha atas yang mikro, yang pandai, anaknya pandai pun didasari di akhlakul karimah. Terus nanti ibun terus dari muka bumi ini tujuan pertamanya pun innama itu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Nabi yang pertama. Diutus oleh Allah di atas muka bumi ini tidak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi tujuan menjadi visi Islam itu jadi menyempurnakan akhlak budi pekerti. Sebab kerusakan masyarakat karena hilangnya akhlak. Dia bagi seorang penyair berkata, Imam mampu mengambil akhlak ma'adiyah wa ibu mudabat akhlaku dahu. Yang kata simpul, sesungguhnya masyarakat yang berakhlak itu akan kekal itu pokok, hidupnya aman, tentram, pokok, sejahtera. Sebaliknya masyarakat yang sudah kehilangan akhlaknya, maka masyarakat itu akan baru sirna rusak atau binasa. Masyarakat yang paling kecil nomor bentuk masyarakat yang paling alif itu sebutnya nomor keluarga. Keluarga ini adalah fondasi masyarakat yang baik. Masyarakat yang saya makin sangat melahirkan negara yang tingkat lebih tinggi ke negara bangsa, sehingga kebaikan keluarga itu sangat-sangat dibutuhkan. Bila keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu sangat penting di dalam rangka ikut mendukung menciptakan barakatun, tajikatun, walaupun menurut. Atas Bapak Ibu ini insya Allah termasuk keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu teman mengawas itu pakai pilihannya bagi diikuti putra putri walaupun saat ini mendidik anak bukan gambar gitu ya, bukan gambar ini di tangan zaman modern itu mengatakan pasti mendidik anak mendidik generasi ini itu sulit, termasuk yang memakmurkan masjid yang putih-putih itu yang tahun bukan tahun sepuh tinggal menghormati jamaah masjid ya kasih tahun sepuh kita